kosong depannya. Ya Bunda, Alhamdulillah sekarang sahabat saya nih sudah hadir. Tadi saya sendirian. Akan dibersamai oleh Ibu Yani. Saya lihat duet ini Lolita, ini Lolita Jelang, Jelang. Enggak, ini kedua kita Lolita. Sama-sama udah lolos 50 tahun. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita Lolita. Dan Alhamdulillah ini olahraga nanti beliau, saya olah jiwa. Insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada ibunda saya nih, Ibu Hajah Ma'ah ya, yang sudah berikan kesempatan saya yang ketiga, karena materi ketiga namanya. Karena saya keterlambatan, minta maaf kepada beliau. Juga yang saya cintai dan saya sayangi kepada gurunda kita, guru besar kita, ustazah kita, Ustazah Dr. Andes, Dr. Asuf, Uis Sufi Jatiningsih, FPD. Tangga Jatila, iya. Ada beberapa kenal maka tak. Jadi saya mau taarufin dulu nih beliau. Ada yang udah kenal dengan ustazah kita di depan? Ada, coba tunjuk tangan yang tinggi. Ya udah, nggak usah bisa kenalin lagi. Nah, tapi ada yang mau kenal gak? Ada yang mau kenal. Beliau insya Allah terkenal di Jawa Barat ini. Nah, ya saya kenalkan ya, Umi. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sejak mahasiswa sudah aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Saat ini lebih banyak berkecimpung dalam dunia dakwah dan pendidikan. Sebagai di sini beliau juga sering menjadi narasumber di berbagai majelis taklim. Ya, juga di sini subhanallah ustazah juga tugas apa nih? Pulasaran jenazah ya dan lain-lain. Ustazah menikah dengan seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian IPB Bogor dan memiliki 4 orang anak-anak. Yang pertama adalah Al-Hafizah. Yang pertama Al-Hafizah lulusan Universitas Al-Azhar Mesir. Anak kedua sarjana di Universitas Pajajaran Bandung. Anak ketiga sarjana di ST apa STI Tazkiyah Bogor. Anak keempat mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Subhanallah ya, udah sukses semua anak beliau. Pengalaman kerja Ustazah 2015 sampai sekarang Direktur Perguruan Yayasan Baitus Salam. 2006 sampai 2015 beliau Kepala Sekolah TKIA Baitus Salam. 2005 sampai 2006 Guru TPA Darussalam Yasmin Bogor. Kemudian beliau juga guru privat tahsin dan lain-lain. Yang pasti penceramah ya. Pengalaman organisasi ya, beliau ketua FA UKEDM IKIP Bandung sejak apa? Oh, bahasa semua. Karena banyak ini ya pengalaman beliau, mungkin yang
paling sekarang ini yang bawah ini. Gitu. Oke. Sekarang beliau ini pengalamannya sudah tahu ya, banyak banget ya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi katanya umumnya ini aja sekarang beliau pernah menjadi ini tadi, Ketua Salimah Kota Bogor dan Kepala Sekolah Perguruan Dasar Pintu Salam. Jadi pengalamannya begitu banyak oleh Ustazah Sufi. Siapa yang suka lihat TikTok banyak sekali. Saya sering melihat TikToknya Ustazah dan saya sering like. Ya. Mungkin itu aja data yang saya bacakan. Nanti kalau kebanyakan data materinya sedikit ya. Ya itu aja. Kepada Ustazah Sufi kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang salatku menuju husnul khatimah kepada Umi Sufi tafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin amin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita masih hidup sampai hari ini, alhamdulillah. Belum diumumin di musola di masjid ya Bu ya. Ya Bu, alhamdulillah kan itu kan nikmat pisannya. Kalau tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tuh? Telah berpulang ke rahmatullah. Gitu. Alhamdulillah kita belum disebut ya. Alhamdulillah. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak bekal pulang. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang insya Allah Allah berkahi. Siapa saja yang duduk di dalamnya, siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah penuhi sesuai janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang duduk di satu majlis ilmu, maka Allah jamin 3 hal: ampunan, sakinah, ketenangan, dan rahmat. Insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan ya Bu. Karena sebagian besar bukan orang Bogor, ya, jadi Bu ini tuh ceritanya penyelenggaranya memang bukan orang Bogor, tapi punya rumah di Bogor gitu ya, Masya Allah. Dan berkah ya Bu Fairuz rumahnya. Alhamdulillah atas izin Allah juga kita bisa bersilaturahmi. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi atau silaturahim? Ayo. Silaturahmi atau silaturahim? Rahmi atau rahim? Rahim atau rahmi? Silaturahim, silaturahim. Kalau ini silaturahim menyambungkan nasab yang satu rahim. Kalau ini menyambungkan rasa kasih. Jadi kalau Ibu halal bihalal keluarga besar Bani Mahmud, nah itu silaturahim. Kalau kita silaturahmi menyambungkan rasa kasih sayang, menyambungkan rasa marhamah insya Allah. Setelah kita bertemu, setelah kita keluar dari majelis ini, ada rasa di dalam hati kita, ta'aliful qulub kita, rasa sayang kita karena Allah. Silaturahmi insya Allah. Salatku menuntun menuju husnul khatimah.
Sebenarnya saya udah bikin PowerPoint Bu, ternyata pas dilihat lagi, kayaknya overlap sama Ustadz Ibnu Jarir. Tentang sholat khusyuk. Nanti itu mah bagian Ustadz Ibnu Jarir lah, jadi PowerPoint saya nggak usah ditayangin. Kita mau fokusnya ke sini nih, Pak Manuel ambil te serap. Salah, ini kebanyakan bukan orang Sunda ya? Gak apa-apa saja ini. TI Bu, TI orang Sunda saja. TI orang Sunda mana? Saotik. Kalau TI orang Sunda. Jadi kalau di Bogor saya dikenalnya Sufi. Jarang yang nyebut nama saya Elis. Dikenalnya Sufi. Sufinya itu bukan Sufi ahli tasawuf Bu sebetulnya mah. Bukan juga suka film, tapi Sunda Visan. Jadi saya dikenalnya Sunda Pisan. Mudah-mudahan makanya tadi saya baca Robi Surah li Sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, ya orang Jakarta, orang Depok, orang Tangerang bisa nggak ngerti saya ngomong bahasa Sunda ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi kalau Jakarta, Bogor masih mending-mending ya. Yang bingung tuh kalau Bu Sufi udah ceramah ke Madura, Surabaya, aduh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita. Ibu rahimakumullah. Setelah kita, ini semuanya Lolita atau Paling ada yang paling muda 35 tahun. Lolita lah ya. Lebih dari Lolita. Lolita gitu ya. Jadi lolos 50 tahunnya. Kan 50 tahunnya udah sonoan dikit juga. Sama Bu, saya juga Lolita. Bentar lagi 60 tahun. Enggak sih, 60 tahun sih lama lah. Masih 2 tahun lebih. Jadi samalah kita mah senasibnya. Saya baru jadi nenek-nenek, cucu saya baru 2, tadinya mau 3, kemarin keguguran menantu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, contoh. Mudah-mudahan di usia kita yang mungkin tidak lama lagi gitu ya, secara syariat, secara kasat mata gitu, walaupun udah umur mah ada juga yang baru brojol meninggal ya Bu ya. Tadi pagi ada pengumuman anak SMA meninggal, ada gitu. Tapi alhamdulillah kita dikasih usia yang kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Ibnu Hibban, kalau usia kita udah antara 40 sampai 60, kemudian nanti 60, 70, itu tuh usia syekh, usia di mana kita udah dimatengin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah di atas 40 itu usia asyuddah. Apa Bu? Asyuddah. Usia asyuddah itu artinya usia yang matang. Jadi usia yang matang. Kalau udah usia matang di surat Fatir itu artinya secara fisik umur-umurnya udah ini Bu, udah nyakup banget, udah keras banget. Itu secara fisiknya. Secara mentalnya kita tuh sudah matang insya Allah. Makanya doanya, apa doanya kalau kita sudah 40 tahun ke atas? Rabbi auzi'ni an ashkura. Yang pertama adalah syukur. Ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas itu udah mulai ngerasain, ya Allah kayak gini ternyata jadi orang tua ya. Nah, gitu. Kalau kita usia 30 tahun, anak masih kuliah, SMA, SMP, baru berasa pusing banget ya, biar SPP, biar UKT gitu ya, Bu. Baru tuh berasa, ya Allah, si mama teh dulu kayak begini, muridnya ngurus saya teh gitu ya. Tapi kalau udah usia 40 tahun ke atas, ketika kita udah punya anak yang nikah, itu baru tuh kita berasa banget, ya Allah, ternyata segini ya jadi orang tua. Makanya di usia 40 tahun ke atas kita mulai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Kita sudah mulai merasakan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini pembukaan dulu ya. Apa amalan solihan yang tardah itu? Amal solih yang diridhoi oleh Allah. Emang ada amalan solih yang Allah nggak ridho? Ada nggak? Apa? Ya berarti aku mau buka amal soleh ya, bukan syarat amal soleh mah ikhlas. Ya, ada nggak amal soleh yang nggak ikhlas? Ya. Ya berarti amal salah kalau dia mah. Ya kan? Semua amal soleh itu pasti Allah ridho. Tapi kenapa Allah menyebutkan di ayat ini
seolah-olah amal soleh yang harus kita lakukan itu amal soleh yang benar-benar excellent. Saya tanya sama guru bahasa Arab saya, Ustaz, ini kenapa amal soleh, amal solehan tadi? Kan semua amal soleh itu Allah ridho. Kenapa harus disebutin, ditegesin gitu sama Allah? Jadi ibarat kata begini Bu, kalau amal soleh aja, saya kayaknya sambil gini aja, ini nggak sih? Ini asal nggak enak, gitu. Sakit leher nggak nanti? Soalnya kalau saya berdiri di sini, ibu nggak ngecengin saya. Ya kan? Nih, kalau saya di sini tuh ada yang nggak ngeceng tuh jadi gini-gini tuh lehernya kan? Jadi saya di sini aja ya. Nggak apa-apa lah, nanti kita olahraga ya. Habis berapa menit terus ini. Amal solehan tuh ibarat kata begini Bu. Kalau cucu kita nih ya, pulang sekolah ulangan. Nin, aku nilainya 7,5 nih. Passing grade tuh. Batas banget. Oh gitu, boleh. Maaf ya Bu. Pokoknya karena sopan saya kan kayaknya yang paling muda di sini. Yang sopan banget ya di atas. Maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan kakak kualet deh. Ibarat kata cucu kita datang nilainya 7,5. Merah nggak rapotnya? Diremet kagak? Agak. Naik kelas kagak? Naik. Datang kan? Kagak merah, kagak diremet, naik kelas. Cucu yang satunya datang, Nim, nilai aku 10 semua. Nah, Nim lebih senang yang mana? Padahal sama nggak konsekuensinya? Kalau yang nilai 10 merah kagak? Diremet kagak? Naik kagak? Sama kan? Kenapa ibu lebih senang yang 10? Kalau amalan sholihan aja itu yang nilainya 7,5. Lepas, sudah. Itu sesuai standar. Niatnya ikhlas, tata caranya sesuai ajaran Rasul, dah 7,5. Tapi kalau amalan kita membuat hati kita kayak Nin tadi yang melihat rapot anaknya 10, beda tuh kan hatinya ya. Wah, itu kan puas banget. Nah, amalan sholihat takdoh tuh yang nilainya 10. Jadi usia 40 tahun ke atas itu bukan waktunya, bukan wayangnya bekerja, beramal, cuman amal solih doang. Udah kagak disebut tuh, udah bukan waktunya maksiat. Udah bukan waktunya leha-leha, bukan waktunya yang mubah-mubah, yang mubah-mubazir, enggak. Waktunya beramal soleh, udah gitu amal solehnya yang gimana? Yang kece, yang excellent, yang buat Allah tuh puas, Allah tuh ridho banget sama kita. Ibarat punya nilai 10. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, 7,5 tuh. Sholatnya udah udah yang wajibnya kan cuma Al-Fatihah. Yang penting ada ruku, ada sujud, terus wudunya benar anggota wudunya. Lekung 7,5. Tapi umuran sekitar udah kagak begitu lagi. Kalau sholat wajib 5 kali sehari 17 rakaat itu 7,5. Kalau kita udah kagak boleh begitu lagi tuh. Rawatibnya udah beres. Jangan pakai dalil itu kan sunnah supaya enggak cuma enggak dosa, ibu bid'ah bid'ah itu kan dia seolah-olah kayak wajib gitu, supaya enggak boleh gitu tuh. Itu amalan solehan tertentu. Duha, ida saya mah udah kaya, khususnya udah salat duha mah itu mah para orang miskin. Tujuan kita biar Allah, ya udah gitu doang. Mau kita lagian kita mah udah kagak butuh kaya nih. Kita mah sekarang butuh beramal yang banyak. Nah, kalau mau wakaf, jebret, wakaf gitu ya. Kan nggak harus kaya kan? Yang penting mah bisa wakaf. Nah, udah tua begini harus pol-polan gitu kan. Amal sholihah taradah wa aslih li fi dzurriyyati. Apa ya? Dzurriyyah yang anak-anak itu nanti dia akan memberikan pahala yang plus buat kita karena kita udah nggak bisa banyak beramal, Bu. Benar nggak? Waktu kemarin si Bapak belum pensiun,
Tiap ada yang ini kita langsung, tiap ada yang sedekahan kita langsung. Pasti bapak yang udah pensiun. Dulu waktu muda ngaji kemana aja dijabanin, sekarang lututnya sakit yang dekat aja. Gitu kan? Mau ziarah kemana? Wah ikut. Sekarang pinggangnya cepat pegel yang dekat aja gitu kan? Tapi kalau udah zuriyah kita, wa aslih li fi zuriyati ya Allah, jadikan keturunanku itu aslih li yang bisa meningkatkan kualitas aku, yang bisa menambahkan pahala aku, yang bisa nambah ketenangan aku. Nah itu. Wa aslih li fi zuriyati. Ini tubtu. Banyakin taubat kalau udah 40 tahun ke atas tuh. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Pastikan keislaman kita itu sampai akhir hayat. Karena nggak ada jaminan Islam kita itu bisa kebawa mati. Saya ini ngurus jenazah udah hampir 20 tahun, Bu. Tukang mandiin jenazah. Tukang nalkinin yang gitu-gitu. Itu ternyata yang namanya husnul khotimah bisa mengucapkan kalam tahlil, kalam la ilaha illallah di ujung hidup kagak gampang. Beneran, kagak gampang. Ada yang ini, la ilaha, la ilaha. Berat banget. Anakku udah pada nangis semuanya. Kalau dia mengakhiri hidup dengan mengatakan itu artinya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan di ujung hidup kita itu adalah closing statement dari pengalaman hidup kita. Ini saya punya cerita ya. Allah maghfirlah warhamah wa'afi wa'afwanha. Semoga Allah ampuni dosanya. Semoga Allah ampuni dosa anak-anaknya juga. Waktu saya kuliah, Bu, ada seorang nenek. Waktu itu zamannya telenovela. Seumuran kan kita. Ribet. Karena telenovelanya. Ini ada nenek-nenek. Dia kerjaannya nungguin jadwal Marimon. Serius. Jadi top of mind dia Marimon. Kalau misalnya udah jam 9, 3 jam lagi nih. 2 jam lagi. Sakaratul maut yang dipanggilnya Maria Mercedes. Kenapa? Karena itu top of mind dia. Itu yang mendominasi pikiran dia. Jadi akhir hidup kita itu diurusinnya kapan? Sekarang. Sekarang ngurusin akhir hidup kita tuh sekarang. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sakaratul maut, udah tuh closing statementnya akan keluar dengan sendirinya. Kalau saya ngasih pelajaran matematika, bla 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 bla, sinen, tangan, kosinus, segala macam gitu ya. Kira-kira kalau saya mau ngasih penutupan sama anak-anak, teman-teman, jadi kesimpulan dari pelajaran matematika hari ini, huruf kapital itu harus ditulis di depan. Ya, Bu? Kira-kira kalau saya ngajarin kos, sin, tangan, nanti saya kesimpulannya apa? Jadi teman-teman, untuk menemukan kos adalah, untuk menemukan sin adalah gitu kan? Itu akan dengan sendirinya. Orang-orang Palestina itu gak ada yang talkin mereka. Tapi bagaimana cara para pejuang lainnya untuk menemukan jenazah temannya? Ikutin aja bau wangi yang tidak pernah mereka cium sebelumnya. Dah. Gitu aja. Dan hampir semua jenazahnya itu dalam keadaan tersenyum. Gak ada yang talkin mereka. Jadi sakaratul maut kita itu akan keluar apa yang menjadi dominasi di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Makanya kenapa di doa ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita nggak tahu, Bu. Jadi kita udah banyak lihat pengalaman lah ya. Ada yang mantan ustadz jadi pendeta. Saya dulu punya aktivis, zaman angkatan saya yang jilbabnya. Kalau sekarang, Bu ya,
jilbab, pakai jilbab pinguin segede sepanjang itu kan sekarang mau modern. Iya kan? Kalau zaman dulu kagak tuh. Tahun 80-an pertama ada jilbaban, kalau pakai jilbab gede tuh wah aktivis dakwah banget itu, polisi siap mati. Oh, kalau sekarang yang sebegini, saya ketemu kalau di Bajastan jilbabnya segini, pas saya lewat ke depan rumahnya, dia lagi pakai lekbong, pakai kuntung anduk di depan tukang sayur. Saya lewat, Ibu Sofi. Itu kemarin saya lihat murtad dua-duanya suami istri. Dulunya aktivis dakwah, mujahid kampus. Urusan apa? Urusan ekonomi. Kita kan nggak tahu nih iman kita pernah diuji apa sih? Jangan kira kita punya keyakinan iman kita kuat. Makanya waktu Ustadz saya ketemu sama siapa? Orang Palestina, kita siap mengirimkan alah nggak usah lah. Kata orang Palestina, nggak usah, dari ini aja deh, kumpulin aja duit. Alah kita mau ngapain, baru mau ke Buah Hino aja kita udah lekel. Syaratnya di sana harus mungkin 30 juz. Ya mulainya nggak pernah putus bertahun-tahun tuh, karena itu yang membuat mereka semangat. Jadi ujian kita belum teruji ya. Ujian kita apa sih Bu? Kagak punya duit itu doang. Ya. Ujian-ujian sekarang paling lutut sakit, punggung rasa pegel, mata burem-burem, leher capek, pegel-pegel gitu doang kita nih ya. Terus kita berasa udah otomatis mau masuk surga, belum teruji iman kita. Makanya ketika bilang ini tutu ilaika wa ini minal muslimin, ya Allah saksikan saya ini muslim ya Allah sampai mati insyaallah. Nah, itu baru pembukaan. Ngebahas apa? Doa usia 40 tahun ke atas. Jadi 40 tahun ke atas usia matang secara spiritual, bukan wayahna peger apa puber kedua. Si bapak yang mudah-mudahan ngedengerin di luar. Karena katanya kenapa ada puber kedua Bu? Karena 40 tahun itu sebetulnya bukan laki-laki aja. Kata dokter Aisyah Dahlan, kalau disurvei hampir semua perempuan di atas 40 tahun, 50 tahun itu punya pikiran mau pengen ganti laki. Gitu katanya. Kata Aisyah Dahlan, bukan kata saya. Kenapa ada itu? Karena di usia kita itu kan kayaknya udah mano. Ya Bu ya. Sikpan tuh mano tuh ya. Si bapak juga sama Bu, cuma namanya bukan menopause. Apa Bu dokter? Namanya andropause. Apa Bu? Kalau menopause tuh mulainya 50 tahunan. Kalau andropause si bapak tuh yang lagi ngintip-ngintip gini, itu si bapak mulai andropause usia 35 tahun. Terasa nggak Pak? Jadi sebagian kecil mulai 35 tahun, sebagian besar dimulai di usia 40 tahun, laki-laki sudah andropause. Andropause itu monopause-nya laki-laki. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu hormon progesteronnya naik, hormon testosteronnya turun. Jadi bapak-bapak jika budak beli kayak perempuan, jadi pengen tahu sih mamanya perginya sama siapa sih? Gitu. Terus pengen diantar kemana, nyuci mobil doang pengen diantar. Itu tuh, itu andropause. Sementara perempuan kalau menopause, hormon testosteronnya yang naik, hormon progesteronnya turun. Jadi pas pensiunannya kita tanya gaji tinggal segitu, jadi anak masih bayar UKT gimana tuh? Ya gimana tuh, udah cuma segitu pensiunan. Udah tuh biasanya bapak-bapak gitu. Yang mikir siapa? Mama. Karena itu waktunya kita lebih smart, lebih cerdas. Tapi ya tapi nggak gampang ya, karena si bapak mulai ogohan, mulai pengen diantar, mulai cemburu sama cucu, segala-gala pengen dilayanin, segala-gala pengen ditemenin, gitu. Jadi ujian kita mah paling yang gitu-gitu doang. Ya, mudah-mudahan selamat. Sekarang di Indonesia apa namanya?
Grey merit itu meningkat, Bu. Tahu grey merit? Apaan tuh? Jadi kayak Pak Haji Jaja. Grey merit itu, Bu, nini aki-aki cerai di Indonesia sekarang meningkat tuh. Mudah-mudahan kita pada ikutan sanlatnya, nggak usah sampai begitu. Ada nenek-nenek ke saya, Bu Sufi, saya mau cerai sama suami, umurnya 25 tahun. Kata saya, ngapain mah? Dalam hati tinggal nungguin malaikatul maut doang kan tuh. Iya kan ya? Soalnya suami saya sudah berubah. Nggak paham tuh, sebetulnya nggak berubah. Itu melewati fase begitu aja, ujian kita kan gitu-gitu doang, Bu. Kalau dengan itu kemudian iman kita, Islam kita menjelang kematian turun, nauzubillah min dzalik ya. Dah. Jadi mari semangat di usia Lolita ini, di usia patas, tahu patas? 40 tahun ke atas. Usia matang, usia makin semangat, bukan cuma untuk beramal biasa, tapi amalan solihan. Makanya saya pernah bilang sama Bu Fai, kalau saya ngebayangin tentang hari tua, pesantren lansia, pesantren husnul khotimah, beberapa pesantren husnul khotimah itu fokus ke diri kita sendiri. Ya kan Bu? Gimana caranya saya sholat khusyuk? Gimana caranya hafalan saya banyak? Gimana caranya zikir saya banyak? Terus bisa fokus nggak keganggu? Betul nggak? Soalnya kemarin-kemarin saya sibuk dagang, Bu Sufi. Kemarin-kemarin saya sibuk ngasuh anak. Kemarin-kemarin saya sibuk kerja. Ceklok jam 8, pulang jam 4. Kagak kepikiran belajar ngaji. Belajar sholat khusyuk. Belajar hafalan Quran. Baca hadis. Kagak keburu. Makanya pengen sekarang. Betul gak rasanya kayak gitu? Sama, Bu. Cuman yang ingin saya garis bawahi justru ketika kita di hari tua seperti ini, amal sholihan tardoh itu jangan hanya untuk kita. Kalau divonis nih, misalnya kita semua divonis, ibu-ibu, kata malaikat nih, misalnya besok jam 12 siang, ibu jadwalnya dijemput sama malaikatul maut. Kira-kira ibu mau gimana? Utang langsung dibayar, dua emas, bayar tuh utang bayar. Ya kan? Yang masih punya kodok puasa, cepetan puasa. Wah, nggak akan scroll medsos, nggak akan kepoin status orang, nggak akan ngintip keranjang kuning. Kagak usah nongki. Oh, tahu nongki? Nongkrong. Besok jam 12 kita dijemput malaikatul maut. Pasti kita akan berpikir melakukan yang. Nah, kalau kita divonis itu, kita mau sholat khusyuk aja atau sholat khusyuk dan ngajarin orang sholat khusyuk, mana yang lebih? Sholat, ame ngajarin sholat khusyuk. Kalau ibu besok udah mau dijemput malaikatul maut, ibu mau bersedekah atau bersedekah ambil ngajak orang lain bersedekah? Sambil ngajak. Kenapa? Biar pahalanya banyak. Nah itu. Jadi semangat kita husnul khotimah itu bukan semangat egois pengen khusus sendiri. Bukan semangat egois pengen banyak hafalan sendiri. Bukan semangat egois pengen benar tilawah sendiri. Enggak. Semangat kita, semangat husnul khotimah itu justru adalah semangat memperbanyak amal jariah. Loh, makanya sekarang saya tuh berasa dikejar-kejar waktu, kayak lagi balapan gitu sama waktu. Iya kan? Saya baru nyesel. Saya kan karena diberi nama Sufi. Kata ibu saya tuh orang amah, orang awam banget. Mama, kenapa tuh istri dikasih nama panjang teh Sufi? Ibu saya nggak ngerti apa itu konsep tasawuf. Nggak ngerti sama sekali.
Dia itu cuman baca buku Mangle. Tahu buku Mangle? Majalah Sunda. Oh, majalah Sunda. Yang agak nyambung nggak? Tahu gitu. Jadi di Jawa Barat itu ada majalah kumpulan cerpen pakai bahasa Sunda. Namanya Mangle. Apa itu Mangle? Mangle itu bunga pepaya yang buat itu tuh namanya Mangle. Waktu ibu saya mau melahirkan di rumah sakit ambil nunggu-nunggu tuh, beliau tuh baca cerpen tuh di Mangle, ada judulnya tuh Sufi. Itu menggambarkan kisah seorang perempuan yang zuhud banget katanya. Ibu saya nggak ngerti zuhud, nggak ngerti tasawuf. Jadi pas ditanya mas Sufi itu apa? Sufi itu nama seorang perempuan yang dia tuh tidak menginginkan dunia katanya gitu. Nah saya teh alhamdulillah bu, gak pernah pengen kaya. Baru sekarang saya pengen kaya. Kata saya telat mau pengen kaya. Kenapa? Karena ternyata nggak cukup saya cuma bisa ngaji. Andai saya kaya, saya bisa bikin pondok Quran gede, ada ratusan, ada ribuan orang bisa ngaji dengan wasilah saya. No, itu jauh lebih oke daripada saya ngajinya bener. Malah bener-bener ibu. Saya nih ceritanya udah lulus sertifikasi metode UMI, udah dapat ijazah. Allah yarham almarhum Ustadz Muzammil. Saya udah dapat ijazah qiraati. Oh yes. Anak saya pulang dari Mesir. Bubuk ikutan tahsin, coba ikutan daurah tajwid katanya gitu. Di mana teh? Di Bandung sama Syekh Hanova Maulana. Berapa hari? 10 hari. Lama amat tajwid doang. Nah, udah dapat sertifikat. Kata saya bayarnya berapa teh? 4 juta. Mahal amat tajwid. Ya biasanya kan tahsin mah cap alhamdulillah sama jazakillah. Wah, saya kalau ngajar lagi kan mahal banget ya 4 juta. Pokoknya ibu ikutan dipercaya deh ibu. Bah, saya ikutan. Begitu ketemu dong saya astagfirullahaladzim. Ternyata ilmu saya itu cuma segelas air. Ternyata ilmu tajwidan itu selautan. Saya hari ketiga ngibarin bendera putih. Saya mau pulang. Nyerah. Ngapalin matan Jazari 119 bait tentang tajwid. Ya, kita kan selama ini belajar tajwid. Igom adalah, idhar adalah, ifa adalah. Itu doang bu ya. Hukum alif lam, samsiah komariah, hukum ro, tarkib, tafhim. Itu doang kan. Apa paling. Ternyata bu pas ketemu ya Allah. Masya Allah. Lalu kata ustadznya gini, udah bu, ibu duduk aja. Allah tuh nggak mewajibkan kita pintar. Allah tuh mewajibkan kita belajar. Ibu duduk aja. Akhirnya saya duduk sampai hari ke-10. Di hari terakhir itu dari ba'da tahajud sampai jam 10 malam belajarnya. Hari ke-10 saya bilang, saya nambah lagi sampai seminggu aja saya bilang. Itu bu 10 hari. Saya huruf hijaiyah kagak lulus. Kagak lulus. Huruf hijaiyah. Akhirnya saya ikut daurah murojaah 2 malam 3 hari di Depok. Saya baru lulus huruf hijaiyah sama Al-Fatihah. Kemarin saya talaki lagi sama syekhnya dari Syekh Hanova. Jadi anak saya gurunya Syekh Hanova, saya Isa dari Mesir. Saya ditalaki lagi lah Al-Fatihah. Kira-kira udah sebenarnya ternyata di atas langit ada langit. Bayangin kalau kita ngurus supaya kita doang yang benar, nggak akan benar-benar. Tapi kalau kita ngajak orang, membuat orang jadi dari tidak tahu jadi tahu, dari nggak benar jadi rada benar, dari nggak mau sholat jadi sholat, dari nggak bisa ngaji jadi mau ngaji. Itu semangat amal sholihan tarotoh. Jadi begitu kita kepikir, ya Allah, sekarang itu yang harus kita siapa tuh gimana caranya amal jariah kita banyak. Ya Bu ya, amal jariah kita banyak. Gimana Bu Sufi supaya kita punya spirit itu? Kita lihat sholat kita. Apa artinya sholat? Apa Bu? Ini yang tadi nih. Ini kata ini nyambung dikasih.
Apa artinya sholat? Ini dapat bocoran dari saya barusan nyambung. Setelah itu nyambung. Sholat itu adalah momen di mana kita harus nyambungin perasaan kita, pikiran kita, hati kita dengan Allah. Nanti Ustaz carilah bahasnya tentang gimana caranya sholat khusyuk. Sholat itu bukan tentang bagaimana dia saat itu melakukan gerakan dari takbiratul ihram sampai salam, bukan. Kalau kata Abu Sangkan, sholat itu kayak ujian. Ini hidupnya, ini setelah hidupnya, ini sholatnya. Mana yang susah? Ujian atau belajar? Mana yang lebih susah buat kita? Istiqomah belajarnya atau ujiannya? Ujiannya cuma sejam. Belajarnya harus tiap hari. Kalau kita belajarnya tiap hari, tenang. Ujian berapa saat? 1 saat kan? Iya mas. Yang susah itu jaga iman sebelum sholat. Bukan sholat khusyuknya. Dia akan khusyuk dengan sendirinya kalau di dalam perjalanan sebelum sholat kita itu adalah belajar kita sehingga ujian kita gampang. Kalau sebelum dan setelah sholat kita jaga iman di dalam surat apa? Al-Baqarah 238. Nanti dibahas mudah-mudahan sama Ustaz Ibnu Jarod ya. Perintah Allah kepada kita menegakkan sholat itu bukan cuman ungkat-ungkat dan bahasa Jakartanya apa sih ungkat-ungkat dan iya bukan cuma gitu ya. Nungging gitu ya. Emang ada nunggingnya kan? Bukan cuma gerakan fisiknya doang. Kalau kita cuma gerakan fisiknya tapi tidak sholat, apa tadi sholat? Gak nyambung hati kita sama Allah. Disebut orang apa tuh orang kayak gitu? Tidak maafkan. Bukan. Iya betul masih ada itu kalau yang bukan. Kalau di sana tuh ya. Bukan. Surat An-Nisa 142 orang munafik. Orang munafik itu kata Allah, idza qamu ila shalah. Kalau mereka dipanggil untuk sholat, mereka berdiri kok. Tapi usaha, apa usaha? Males-malesan. Kata orang sudah daik-daik hantu-hantu. Buktinya kusala. Kenapa dia kusala? Karena sebelum dia sholat imannya enggak kuat. Sesudah dia sholat, sholatnya kagak dipakai. Kusala. Cirinya kusala, orang yang sholatnya kusala, begitu azan, gak azan lagi. Azan baru tadi dah zuhur. Cirinya. Karena dia tidak memandang panggilan Allah itu sebagai panggilan untuk ngobrol, untuk bertemu, untuk curhat pada Allah. Dia merasa sholat itu kewajiban, beban, sehingga ketika azan, ya sholat lagi dah. Ketika sholat, Allahu Akbar, tombol bernikmati Allah. Pas sujud, ya Allah tadi PA belum dibalas. Kenapa disebut kusala? Nanti dia kenapa disebut munafik? Kata Allah dia tidak mengingat Allah illa qalila di dalam sholatnya. Bayangin kalau sholat kita menjadi sholat silah dengan Allah, kuat terus dengan Allah hubungannya, kira-kira bakal lebih ingat dunia atau ingat mati? Jadi ketika kita menjaga sholat, sesungguhnya kita sedang menjaga silah kita dengan Allah. Kalau orang yang silahnya dengan Allah itu kuat, maka cenderung dia akan ingat pada kematian. Maka buat orang yang merindukan pertemuan dengan Allah dengan menguatkan sholatnya, nanti dia lihat sampah, bukan cuma melihat sampah. Dia melihat pahala akhirat. Dia melihat orang lain al-kharibung naon.
banyak bawaannya, tergopoh-gopoh. Dia nggak cuma lihat itu adalah orang yang ditolong, tapi dia melihat itu adalah Allah, itu adalah akhirat, itu adalah pahala. Begitu seterusnya. Terminalnya adalah untuk chargingnya salah kita dengan Allah itu di dalam salat. Kalau di dalam salat kita itu fokus khusyuk pada Allah, walaupun itu berat, kata Allah di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, mintalah pertolongan sama Allah dengan salat dan sabar. Dengan sabar dan salat. Wa innaha, dua perkara itu kata Allah, lakabiratun. Itu menggunakan lam takkid. Wah, ada orang algebra. Tadi ada spidolnya itu. Ada Mana spidol baru, spidolnya? satu lagi. Oh ya, ini kata alumni Al-Hikmah. Kan saya mah bukan alumni Al-Hikmah dulu. Saya mah LC. Lulusan Ciomas. Anak saya LC beneran dari Mesir. Kalau saya mah LC-nya lulusan Ciomas. Katanya Bu, kalau ada lam seperti ini tuh lam takkid katanya ya. Lam yang artinya tuh sungguh amat sangat sebenar-benarnya seestu-estunya. Sholat ame sabar itu susah. Ini Allah loh yang bilang. La kabiratun kata Allah. Allah tuh tahu sholat itu susah. Makanya waktu kita disuruh oleh Allah ngajarin sholat, kita bukan disuruh bersabar Bu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, ajari keluargamu salat. Ini buat bapak-bapak Pak. Ayat ini buat bapak-bapak. Sayang cuma 3 orang ya bapak-bapaknya ya. Ada 5-6 orang sih sebenarnya. Alhamdulillah tabarakallah. Semoga menjadi ayah-ayah yang lolos masuk surga ya dengan segala pengizannya insyaallah. Ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, ini satu-satunya ayat sependek pengetahuan saya. Ayat yang benar-benar Allah memerintahkan untuk mengajarkan sesuatu kepada keluarga. Itu cuma sholat. Saya tidak menemukan ayat wa'mur ahlaka bisyam, wa'mur ahlaka bizzakah, wa'mur ahlaka bil jihad. Enggak. Tapi cuma atu aja. Bukan berarti yang lain kagak perlu diajarin sama anak ya. Tapi ketika ini di-announce susu sama Allah, itu artinya penting banget. Perhatikan. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah, wastabir 'alaiha. Apa artinya wastabir? Salah. Bersabarlah itu wasbir. Nah, ayo. Kalau wasbir ini bersabarlah. Kalau wastabir gimana Bu? Kata guru saya gini, kalau wastabir ini kan contohnya di surat Al-Kahfi ayat berapa ya? 28. Wasbir nafsaka man ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kalau kamu sedang bersama orang-orang soleh yang mengingat Allah dari pagi sampai petang. Sama orang soleh itu kita harus sabar. Benar gak Bu? Ya banget sih Bu Sufi ngomong aja pegel tahu. Pengen ngantuk. Enak sama yang ini. Orang soleh ngebelin pokoknya. Kita pengen ngegibah diajak zikir. Kita pengen ke mall diajak ke taklim. Nyebelin banget kan Bu? Kata Allah, wasbir. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi para sahabat-sahabat yang rada-rada gitu, kata Allah, sabar ya. Tapi ketika disuruh mengajarkan sholat, itu bukan pakai wasbir tapi wastabir. Apa makna huruf to di sini? Jadi kalau wasbir terjemahannya adalah bersabarlah. Kalau wastabir terjemahannya gitu. Bersabarlah kamu sesabar-sabarnya. Kalau kamu gak bisa sabar harus disabar-sabarin. Sholat. Saking beratnya sholat, wa innaha lakabiratun kata Allah,
Saking beratnya sholat, ketika kita disuruh ngajarin sholat, disuruh sahabatnya pakai kalimat wastabir, bukan pakai kalimat wasbir. Apa tadi terjemahan wastabir? Bersabar ya, kamu sesabar-sabarnya. Kalau kamu kagak bisa sabar, harus sabar-sabarin. Pokoknya semua. Coba kalau ngajarin sholat sama anak, adek sholat, jawabannya? Iya dulu. Habis itu? Rupanya sama ya Meli Bogor ya. Ini kayaknya jawaban anak kelas Indonesia. Kenapa? Berat. Jangankan untuk orang dewasa kayak kita. Jangankan untuk anak-anak. Untuk orang dewasa juga. Sholat itu berat. Karena begitu kita beres sholat, berasa apa? Berasa apa? Habis sholat nih, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada berasa sesuatu? Langsung badannya seger. Langsung jadi pengen nangis terus, langsung jadi pengen ngaji terus. Sholat itu abstrak. Apalagi buat anak-anak. Anak disuruh mandi, beres mandi berasa segar. Disuruh makan, beres makan berasa kenyang. Disuruh minum, beres minum berasa segar. Lah beres sholat berasa apa? Kagak ada berasa apa-apa kan? Bayangin tuh beratnya. Maka kata Allah, la kabiratun illa 'alal khasya. Kecuali untuk orang yang khusyuk. Kalau tidak khusyuk. Nah, apa yang khusyuk itu ternyata orang yang sholat khusyuk itu kaitannya sama hari akhir. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau orang sholatnya khusyuk, dia makin ingat bahwa saya akan ketemu Allah, bahwa saya akan dipanggil Allah. Itu aja satu. Maka setiap kita sholat, makin ingat sampai pertemuan dengan Allah, makin giat beramal. Itu sholat. Jadi begitu kita punya pikiran bahwa alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita punya zon, kita punya prasangka kuat bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Khusyuk itu bukan hanya di dalam sholat. Kita buka surat Al-Anbiya 89, 90. Bentar, saya mau ambil dosa. Dibuka pun surat Al-Anbiya. Saya ingin menegaskan bahwa khusyuk di dalam sholat itu hanya satu bagian dalam khusyuknya hidup kita. Surat Al-Anbiya ayat 89. Surat 20. Itu satu. Ini kita lihat ya. Ayat 89. Ini adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu adalah pasangan yang sudah tua renta, di umur yang sudah sangat tua renta, yang rambutnya sudah memutih, yang tulangnya sudah rapuh, yang istrinya dalam keadaan mandul. Lalu dia, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, ya Allah. Jangan biarkan aku gak punya anak, ya Allah. Walaupun aku tahu kau adalah sebaik-baik pewaris, kata Nabi Zakaria. Fastajabna lahu, kata Allah. Aku kabulkan. Kebayang gak tuh Bu? Minta anak di usia yang sudah tua bangka banget gitu. Istrinya mandul. Tapi dikabulkan sama Allah. Kenapa dikabulkan? Nih pelajarannya. Kata Allah, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dan aku karuniakan seorang anak yang langsung diberi nama oleh Allah dengan nama Yahya, wa aslahna lahu zaujaha, dan aku perbaiki keadaan istrinya dari yang tadinya mandul jadi punya anak. Innahum kanu, kata Allah, kenapa mereka dikabulkan doanya padahal harusnya mustahil? Innahum kanu, kata Allah, karena keluarga Zakaria itu yusari'una fil khairat. Mereka itu kalau ada kebaikan, dia yang pertama, dia yang paling utama. Nah, kayak begitu. Kalau mau dikabulin doa. Yusari'una fil khairat. Enggak pakai entar-entar kalau mau beramal. Enggak pakai orang lain aja dah. Entaran aja lah, segini aja dah. Enggak.
Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dan Nabi Zakaria itu berdoanya kepada Allah rogoba. Rogoba itu penuh harap. Dia tidak punya harapan kepada yang lain. Dia kosongkan harapannya. Entah dia udah tua renta, entah istrinya mandul. Dia tidak berharap pada kesuburan istrinya. Dia tidak berharap pada keperkasaan tubuhnya. Dia hanya berharap kepada Allah. Warohaba. Tapi dia tuh mengakui juga bahwa dia tuh tidak punya kemampuan apa-apa. Satu, apa tadi? Yusari'una fil khairat. Yang kedua, berdoa dengan rogoba wa rohaba. Yang ketiga, ini dia. Kata Allah, kenapa mereka dikabulkan doanya? Bahkan oleh Allah diulang. Wa kanu lana. Harusnya mah nggak usah disebutin lagi tuh kanunya. Karena tadi udah disebut di depan. Innahum kanu. Tapi Allah pengen negesin. Wa kanu, kata Allah, lana khashi'in. Mereka senantiasa khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan cuma di sholat ya. Bapak lagi jualan, kalau khusyuk, khosyah, punya rasa takut sama Allah, kagak akan ngurangin timbangan kalau ngejual, nambahin timbangan kalau beli. Seorang istri kalau khusyuk di hadapan Allah, entah suaminya di luar kota, entah suaminya di luar negeri, kalau kata suaminya jangan keluar ya mah ya, nggak akan keluar. Kalau seorang suami, seorang pejabat khusyuk di hadapan Allah, mau ada cek kosong berapa triliun nggak akan ditandatangani. Itu namanya khusyuk. Nah, orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bagaimana kita menjaga kualitas kita setelah kita punya perasaan yang tadi, maka sholat itu harus membuat kita lebih punya keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Apa yang kita bayangkan pertemuan dengan Allah? Apa Bu? Yang kita bayangkan pertemuan dengan Allah? Dan kita akan kembali kepada Allah. Artinya, kalau kita bertemu dengan Allah, kita akan harus siap ditanya segala sesuatunya tentang nikmat yang telah Allah berikan. Summalatus alunna yawma idin anin na'im. Kita harus siap untuk ditanya. Kalau kita siap untuk ditanya, semakin kita khusyuk sholat, semakin kita banyak beramal. Ini emang urutan materinya kan harusnya Ustadz Ibnu Jarir dulu ya. Jadi nyambung. Ada nabe-nabe Bu ya. Manfaat gak Bu? Manfaat ya. Bisa sambungin aja ntar ya. Insya Allah nyambung. Insya Allah nyambung. Kalau kita punya prasangka mau bertemu dengan Allah. Nih tadi saya mau ketemu sama ibu-ibu. Saya tuh mikir pakai baju apa ya? Kira-kira brosnya yang gimana ya? Kagak mungkin juga kan pakai bros smile kuning, ya kan? Atau pakai pin apa? Kan kagak mungkin lah. Saya pakai warna apa ya? Tadi pagi saya pakai jeans bawahan, pakai kaos, pakai topi golok, cheese. Kan abis jogging saya gitu kan. Kenapa saya pikir pakai baju mana, pakai bros mana? Karena saya berpikir mau ketemu ibu. Kenapa saya harus mikir penampilan saya mau ketemu ibu? Gimana caranya orang tuh mandang kita tuh jadi pahala. Orang mandang kita nggak jadi dosa. Ada gitu ngeliat orang jadi dosa? Ada. Ibu sebentar kayak gitu ya, brosnya nggak nyambung. Tahu itu saya bisa kan kayak begitu? Bisa nggak? Bisa. Nggak boleh. Kita berpenampilan mengundang orang lain jadi berdosa, nggak boleh. Haram nggak ke kondangan pakai daster? Haram nggak? Pakai daster, pakai kerudung kaos bekas dari pasar, terus pakai sandal jepit, haram nggak? Tapi itu kagak makruf. Kagak makruf karena ntar orang pasti orang
kira-kira salah tempat apa ya? Salah kostum, ibu meninggal. Salah kostum. Nggak boleh. Kalau kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, pasti kita prepare kan? Kira-kira saya mau bawa apa ya? Kira-kira penampilan saya gimana ya? Kalau nanti di yaumil akhir, kata Rasul, ada orang yang dibangkitkan berhadapan dengan Allah. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan muka hitam legam. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan pipinya nggak ada dagingnya. Orang semua. Itu orang-orang yang punya kemampuan tapi dia meminta-minta. Ada orang yang jalannya buta terus sampai isi perutnya keluar. Itu dia bebas. Ada orang yang lehernya panjang, ada orang yang jalannya miring aja begini jalannya. Siapa itu? Laki-laki yang poligamnya kagak ada. Tahuan tadi yang bebas. Kita harus mempersiapkan tuh mau ketemu Allah tuh kira-kira penampilan kita mau gimana? Kira-kira saya mau bawa apa? Kira-kira saya pengen direspon apa? Kalau kita nanti masuk surga, amin apa? Amin. Pada dirimu. Kata Allah begini. Assalamualaikum bima sabartum. Inna ashabal jannati al-yawma fi subulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Jadi nanti kita di surga itu kesibukannya cuma satu. Apa? Bersenang-senang. Kagak ada susahnya. Di dunia, sesenang-senangnya kita mesti diawali dan diakhiri sama kesusahan. Betul gak? Saya mau makan enak, ada restoran baru kata Allah, saya masakannya enak, villa. Pas beres antri, bener makannya enak, udah ada. Enak makan. Kita hajatan, wah nikahin anak bahagianya minta ampun. Sebelumnya, habisnya. Kesenangan di dunia itu mesti diapit dengan dua kesusahan. Fi subulin fakihun. Hum azwajuhum. Mereka antaran ame pasangannya kata Allah. Fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Di atas dipan-dipan yang lahum fakihah. Buat mereka semua aneka macam buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan semua yang mereka minta saat itu dan yang dulu mereka minta di dunia belum Allah kabulkan, saat itu Allah kabulkan. Dalam keadaan begitu disamperin Allah, lalu kata Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Sampai ditegesin nama Allah, itu salam bukan dari malaikat. Dari siapa? Qaulan mir rabbir rahim. Sampai ditegesin bahwa qaul itu dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Masya Allah. Kalau kita khusyuk, artinya kita punya rasa, punya keyakinan antaran bakal ketemu sama Allah. Wa innahum ilaihi raji'un, dan kita akan berpulang kepada Allah. Kalau kita yakin akan ketemu sama Allah, kita yakin akan berpulang kepada Allah, kira-kira cukup dengan pahala yang kita punya atau enggak? Maka semakin tua harus semakin bersemangat untuk beramal saleh. Amal soleh yang gimana? Amal soleh yang pohon pahalanya banyak. Kalau kita sholat khusyuk doang, Bu, begitu kita kelar dimandiin, masih jalan nggak tuh pahala sholat kita? Udah beres. Tapi kalau kita ngajarin orang, ibu ketika buang sampah pada tempatnya dapat pahala, dapat. Tapi kalau kita udah nggak buang sampah lagi, kelar udah argonya berhenti. Tapi kalau gara-gara amal ibu, sekampung
orang jadi buang sampah pada tempatnya, jadi kagak ada banjir, jadi ada kagak penyakit, kita dikubur, pahalanya masih ngalir. Jadi semangat hari tua adalah semangat beramal soleh yang pahala jariahnya panjang. Bu, angka buta Al-Quran ini masih banyak nih kita, Bu. Kalau di Bogor masih tinggi. Cari dah orang temen kek bareng 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Mau nggak gua ajarin ikal? Gitu. Sekarang kita tilawah Al-Quran, ibu tilawah Al-Quran, hatam tiap hari. Begitu dikubur, kelar. Udah, argonya stop. Tapi bayangin, kalau kita ngajarin orang, asalnya nggak tahu mana alif, mana ba, nggak tahu mana panjang, mana pendek, dengan ilmu kita yang cuma sedikit itu, orang jadi tahu kita dikubur, dia tetap ngaji tiap huruf yang dia baca, pahala yang ada dalam kita. Tuh semangat husnul khotimah tuh begitu, Bu. Jangan semangat egois. Egois pengen khusus sendiri, egois pengen soleh sendiri, kagak. Cari Rasulullah SAW itu mulai berjihad membangun sebuah negara usia berapa? 53 tahun. Iya kan? Mulai membangun Madinah pas hijrah 53 tahun beliau. Masya Allah. Jadi kita jangan bilang enggak ibu mah udah sepuh. Karena Rasul mulai membangun Madinah usia 53 tahun. Bu, ayo Bu, di masjid mau ada pelajaran tahsin. Bu mau nggak Bu ngajar Bu? Kamu yang muda-muda aja. Ibu mah udah tua. Gak boleh Bu. Ambil, rebut. Kenapa? Kita bentar lagi maghrib. Iya kan? Bentar lagi malaikatul maut jemput. Kejar-kejaran sama itu. Bu, ada wakaf loh Bu. Masjidnya Bu Sufi kakak kelar-kelar Bu. Saya mah udah cakap Bu Sufi, udah cakap penghasilan, udah cakap fitrah saya mah. Tapi kan masih ada Bu 10 miliar. Amin Abe. Amin. Agak percaya banget sih Allah mau ngasih 10 miliar. Habis percayanya sama struk gaji laki. Percayanya sama kekayaan Allah dong. Itu tuh masih banyak duitnya. Tapi kan yang wajibnya cuma zakat doang Bu Sufi kagak. Ambil. Udah Bu, kita nih udah tua, harus sudah mulai mikirin gimana caranya harta kita bermanfaat buat mati kita. Saya nggak setuju sama pendapat orang, harta mah nggak dibawa mati, kagak. Harta itu harus dibawa mati, kalau paling semua. Iya, harus mikir gitu, harus mulai dirancang. Nih, rumah yang mana mau bakalan jadi apa? Tanah yang mana jadi apa? Kan Bu Sofi anak saya banyak. Diwarisin aja buat mereka. Betul. Bagus. Karena kata Allah, وَلْيَحْسَنْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kamu takut kepada Allah kalau meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Oh gitu Bu Sufi? Ya udah harta saya semuanya saya jual untuk wakaf ke pondoknya Bu Sufi. Kagak boleh. Harus ada disisihin bakal anak-anaknya. Tapi kita gak punya kepastian, gak punya keyakinan kalau tuh harta semua dikelola sama anak kita. Anaknya soleh, bininya soleh, mertuanya. Ada yang gitu? Ada. Saya punya kasus ribet banget urusan harta warisan. Yang ujung-ujung siapa? Mertuanya. Karena dia berpikir kalau mantunya dapat warisan, anak gua tak rumahnya kagak yang begitu. Ntar gua kalau nginepnya kagak di kamar tamu. Ada yang begitu, kita nggak tahu Bu. Harta kita nanti di anak keturunan kita tuh dipakai apa? Berguna atau enggak buat mati kita nggak tahu. Makanya dirancang dari sekarang. Seriusan ini mah. Ini karena kita apa? Berkejar karena malaikat maut. Saya sekarang udah merancang. Rumah saya cuma rumah Cilubang. Tahu gak? Rumah Cilebak itu pas dibuka kelihatan semua. Cuman saya udah wasiat sama anak. Yang rumah ini buat kalian terserah mau dijual sekarang dibagiin, mau nanti nunggu ibu mati serah.
rumah yang ini, ibu minta sekamar aja sampai ibu sama Abi mati, nanti ini bangun, ini rumah umat, nggak boleh ada yang jual. Dibikinin anak-anak yayasan, suruh ngelola di situ jadi tempat amal. Nanti kalau itu ada hasilnya, bagi 3 Bu, ini wasiat guru saya, bagi 3. Misalnya ibu punya kontrakan 9, aminin dulu dah. Lah habis musuh nyebutnya cuma 9, kontrakan gue 100. Ya, jangan 9 lah, terlalu minimalis ya. 90 lah, 90. Nah, antaran Bu, yang 90 itu dikelola sama anak kita tuh. Yang 30 kamarnya itu bakalan wakaf atas nama kita. Yang 30 kamarnya simpen buat operasional, buat nambah nanti lagi supaya amal jariah ke kita dan mamanya. Yang 30% yang 30 kamarnya itu bakal tabungan anak keturunan kita. Gitu. Itu boleh wakaf produktif kayak begitu, kata Ustadz saya. Jadi nanti saya bilang, nih nak, nanti ya, kalau ada kelebihan yang seperti dia simpan di rekening khusus Bani Sidik nih. Utaran cucu saya ada yang mau ke Australia, ke Jerman, ke Mekah, kemana, ibu bapaknya kagak mampu, ada warisan tuh dari nenek buyutnya. Cakep banget. Kita udah mati, anak kita ke Mesir ngapal Quran. Wah, dari mana tuh? Tabungan tuh dari yang 30 itu. Cakep banget. Jadi anak kita terjaga. Nggak lemah dia, tapi kita dapat kiriman terus. Gitu Bu. Yo, berapa pintu kontrakannya? Ayo, tanah yang di mana pikirin dari sekarang, beneran. Jangan sampai terlalu ini kita habisin semua anak kita lemah, atau sebaliknya kita kasihin ke anak kita semua, tapi kita nggak punya kepastian kita nanti kebagian apa. Kirim dari sekarang. Saya ke jamaah-jamaah yang hebring gitu Bu ya. Aduh, kadang sebagai gedenya di rumah segede gini, mobil ngejejer, diulas segala macam, lucu, anaknya masih nggak pakai jilbab, masih yang pakai celana pendek. Aduh, saya bilang, ini bentar lagi kalau mati di rumah kagak jadi apa-apa di tangan anak-anak kayak begitu. Coba bakal dijadiin apa coba? Kalau anak-anak kayak begitu kan kita khawatir ya Bu ya. Nanti ketika di alam kubur, ya Allah, itu buat capek-capek, itu beli rumah, dipakai maksiat, gak dipakai sholat, gak digajiin Quran, langsa banget bah. Jangan sampai begitu. Sampai jam berapa? Kok saya dijamin terus sih dari tadi? Agak dikode-kode. Masih, gaspol. Tadi mundur 5 menit Bu, harus adil. Yang jual gue beli ya. Siap. Ada sesi tanya jawab nggak sih? Ada. Ya. Siap. Gitu ya Bu ya. Jadi sholat harus jadi recharging kita. Kenapa? Karena sholat yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Makin serius kita sholat, makin berasa kita akan bertemu Allah. Bukan makin diam kita, tapi makin banyak amal saleh. Amal salehnya yang gimana? Salihan tardoh. Amal yang buat Allah itu puas. Bukan amal yang ece-ece, bukan amal yang standar. Apalagi kalau kita mau jadi orang-orang yang yusari'una fil khairat. Terakhir saya closing. Ibu buka surat Fatir ayat 29-30. Mari kita refleksi. Kalau kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Coba. Surat 35. Ayat 29-30. Iya. Tutup dulu bentar. Coba kita lihat dulu. Kita perhatikan. Umur kita berapa tahun? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang 70? Udah disebut malaikat langit Bu.
Iya benar, kata Rasul begitu. Kalau usia 70 tahun ke atas itu udah disebut-sebut malaikat langit. Kalau udah usia 90, kata Allah, aku ampuni apapun yang dia lakukan. Dan aku berkahi keluarganya. Kenapa coba? Karena kalau udah 90 tahun tuh udah kagak dihisap. Dia mau sholat ya, mau kagak, udah diampuni sama Allah. Kenapa keluarganya diberkahi? Karena ngurus mak-mak 90 tahun itu Masya Allah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Betul? Dikasih bonus sama Allah. Makanya kalau punya orang tua sampai 10, 80, 90, jimat itu. Beneran. Karena janji Allah lewat Rasulnya, kalau orang udah 70, itu disebut-sebut malaikat. 80, 90, Allah udah ampuni dosanya, kemudian Allah berkahi keluarganya. Sekarang umur kita segini, kita mau ketemu Allah nih bentar lagi. Kira-kira sholat kita gimana? Tilawah kita gimana? Sedekah sama harta kita gimana? Adakah di antara kita yang gimana perasaannya? Coba saya pengen tahu. Satu orang aja cuma. Ngacu-ngacu. Perasaan kita gimana sih? Kita tahu umur kita udah segini. Kita nyadar diri nih, sholat kita masih begini, tilawah kita masih begini, sedekah kita recehan doang. Perasaannya gimana? Kalau tiba-tiba dipanggil kenapa takut? Kan ibu udah sholat, udah ngaji, udah sedekah. Masih kurang ya. Kita nggak pede Bu ya mau ketemu ya. Padahal katanya kita tuh kangen sama Allah, pengen ketemu Rasulullah. Tapi kalau dibilang kata dokter besok lah ya mati, coba aja deg-degan ya Bu ya. Tapi Bu, kita nih para taibin taibat, para orang-orang yang bertobat, jangan putus asa. Coba dibaca surat Fatirnya, alladzina yatluna kitabullah, orang yang salat, orang yang tilawah Al-Quran, orang yang salat, orang yang berinfak. Ini 3 amalan keren. 3 amalan utama apa? Tilawah Al-Quran. Apa yang disebut dengan tilawah Al-Quran? Salam. Kalau membaca itu qiraatul Quran, ya qiraatul Quran. Kalau tilawah itu dari kata tala katanya. Tala itu apa artinya? Ikuti. Jadi kalau disebut tilawah Al-Quran, artinya apa? Kita ngikutin apa yang dianjurkan Al-Quran. Maka ketika ada tala, ada tilawah, berarti di situ kita harus baca. Di situ kita harus tahu artinya, di situ kita harus tahu tadaburnya, harus tahu tafsirnya, baru kita bisa ngikutin dulu ya. Tilawah Al-Quran. Yang kedua setelah tilawah apa? Salat. Yang ketiga? Ujungnya gimana Bu? Tarjuna tijarat. Ketiga-tiganya ini selama kita niatnya adalah tijaroh. Apa tijaroh? Perniagaan bisnisnya dengan Allah. Lan tabur. Apa pengertian lan? Tidak akan itu tidak sama dengan lam, lama, enggak. Lan itu enggak akan pernah siapapun, sedikit pun, dimanapun, bagaimanapun, enggak akan pernah. Lan tabur kata Allah. Bagaimanapun keadaan sholat kita, tilawah kita, infak kita, bagaimanapun, sejelek apapun, secarut marut apapun, selama kita niatnya tijaratan dengan Allah, kita tidak akan melaki. Liwafiyahum ujurahum kata Allah. Kenapa? Karena aku yang menyempurnakan pahalanya.
Jadi pahala yang kita dapat itu bukan karena kerennya sholat kita, bukan karena fasihnya tilawah kita, bukan karena banyaknya sedekah kita. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Dan aku yang menambahkan karunia nih, kata Allah. Kalau kita ngandelin amal kita, gak ada apa-apanya Bu. Tilawah kita, ya Allah. Kayaknya kalau kita nurutin hukum-hukumnya, kita tilawah, banyakkan dosanya ketimbang pahalanya, benar kan? Iya kan? Mau lagi mama tuh di musola, Allahumma jakirna. Bukan saya mah, emang punya buah jakar apa? Allahumma firli junubi. Kenapa aku minta ampun kalau junub tinggal mandi? Oh ya. Salah banget kan, Bu? Itu udah jelas-jelas salah. Saya ketemu kemarin sama saya Isa, Talaki Al-Fatihah itu gemeternya saya lebih gemeter ketimbang saya waktu mau akad. Seriusan. Kata jamaah saya yang ikut, Bu Sufi kenapa Bu Sufi apa dingin gitu tangannya, kan Bu Sufi udah biasa di depan orang banyak. Ya iya kali, kalau buat ceramah, mereka buat galakon. Lah ini jadi tersangka. Yang bikin saya deg-degan kenapa Bu? Itu menentukan apakah Fatihah saya benar atau tidak. Itu menentukan 57 tahun sholat saya benar atau tidak. Itu saya, ya Allah, setelah saya minta ampun. Begitu saya bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tebak salahnya mana? Enggak kelihatan ya. Kata saya salah. Itu ada udara yang bocor ke hidung. Hah? Saya bingung. Udara bocor ke hidung kepala banget. Saya bilangnya, ternyata ketika saya bilang Rabbil Alamin, bocor suara karena sifat makharijul huruf dan sifatul huruf ba itu tidak ada udara yang masuk ke hidung. Sementara saya menurut pendengaran saya itu ada udara yang gitu. Jadi Bu Sufi kalau ditulis itu Bu Sufi mengucapkan Rabbil Alamin itu kayak ROPB. Rabbil harusnya Rabbil ROBB. Gusti. Andai Allah nggak maha pengampun, saya gemetar beneran serius, saya nggak bohong. Andai Allah nggak maha pengampun, tilawah kita nambah dosa. Masya Allah. Itu baru tilawah. Sholat kita, habis sholat, anak numpahin susu di pelototin. Padahal kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal. Habis sholat ada tetangga bakar-bakaran. Gimana sih langsung pasang status jadi tetangga, harus tahu dia. Padahal habis sholat tuh segitu ya Bu sholat kita, sedekah kita itu kan 3 tuh di situ. Apa? Tilawah, sholat, sedekah. Nih kalau lagi taklim keropak lewat, ada yang merah, ada yang biru. Yang dicabut yang merah apa biru? Merah, biru, hijau. Yang dicabut merah, biru, hijau, coklat. Lama-lama yang dimasukin yang coklat sama yang abu-abu. Kalau ibu dapat, Ma, ini gaji bulan ini ya 100 juta. Amin aja deh. Dia amat ngaminin doa. Jadi kalau ada si bapak tersinggung, dia kagak diaminin. Pertama yang keingetan apa?
cicilan rumah, cicilan mobil, UKT, SPP, lampu, listrik, RT, ada sisa nggak? Baru dah ke keropak, baru dah ingat Palestina, baru dah ingat wakaf. Kan begitu kita puluhan tahun ini, jujur? Iya kan? Ada nggak yang begitu, mah ini 100 juta, alhamdulillah Pak, mohon izin ya Pak, dan pengeluaran kita kan cuma 10 juta, kiki, anak, ini, aki-aki mah, Mama mau transfer dulu ya ke KNRP, ke Palestina 10 juta ya Pak. Kita tuh masih begitu pun infak sedekahnya. Kita tuh masih mikirin kalau infak segitu, ntar gua makan gimana? Masih begitu. Coba bayangin. Ini kita mau ketemu Allah nih. Insecure gak tuh? Insecure ya Bu ya? Padahal dalam hitungan amal soleh kita yang pasti itu mana? Dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Kalau kita beramal soleh otomatis diterima itu sama Allah. Tentu. Kalau kita bermaksiat, tapi kan saya bertobat, emang otomatis diterima tobatnya? Belum tentu. Jadi yang pasti mana? Yang pasti terakumulasi itu dosanya. Amal kita belum tentu keterima. Tobat kita belum tentu keterima. Kalau titik sampai sini Bu, betapa insecure-nya kita di usia 50, 60, 70 tahun ini. Ya Allah, sholat masih triokul, triokul. Yes, enggak, musuh saya mah ada 5, yang 2-nya apa? Wal asri sama ina ina. Kali-kali tabarok nanti. Iki apa Bu? Nih, sholat subuh, rokaat pertama tabarok 1-5. Rokaat kedua 6-10. Ntar zuhur 11-15. Rokaat pertamanya. Rokaat keduanya 16-20. Asar kelar tuh 30 ayat. Tadi saya ngisi mulu dan kayak gitu. Emang boleh Bu Haji kayak begitu? Nah, siapa yang nggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Mereka pikir kalau tabarok harus dari awal sampai akhir. Saya bilang kali-kali Bu, sholat tuh baca Yasin. Busuknya panjang banget. Yasin pakai seminggu dah. Iya. Hari ini berapa tuh? 3 ayat. Sehari kali 15. 45 ayat tuh sehari. Gitu. Boleh kan? Boleh. Ya kita gimana mau nggak insecure di hadapan Allah? Sholat kita masih teriak. Gak usah saya buka ya. Saya udah bisa baca. Busuk waktunya habis. Terakhir Bu, terakhir banget. Buka ujung ayatnya, buka ujung ayat. Lihat, perhatikan ujung ayat. Apa ujung ayatnya? Innahu ghafurun. Bu, seandainya Allah nggak maha pengampun, seandainya Allah nggak ngampunin dosa-dosa kita, per 60-70 tahun dia ngegunung itu dosa. Tadi amalan kita yang receh nggak pasti juga terakumulasi. Untungnya Allah tuh maha syukur, Allah tuh maha mensyukuri. Saya tanya sama saya, kata saya ini kenapa Allah tuh maha bersyukur? Kalian sempat pikir, kenapa Allah disebut maha bersyukur? Harusnya yang bersyukur siapa? Kita yang dikasih. Kita yang dikasih nikmat, harusnya kita yang bersyukur. Tapi Allah memproklamirkan dirinya sebagai Allah yang maha mensyukuri sesederhana apa amal kita. Sereceh apapun sedekah kita, sesalah apapun tilawah kita, selalai apapun sholat kita, setidak khusyuk apapun sholat kita, Allah tuh syakur. Allah tuh maha bersyukur. Jadi kita jadikan sholat ini momen di mana kita merunduk pada Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau maha pengampun dosa kita mengutuk. Sekiranya Allah tuh nggak maha mensyukuri, mungkin amal kita tuh nggak ada yang masuk timbangan pahala, nggak ada.
Saya kalau baca ayat ini, ya Allah, malu sama Allah. Malu. Untungnya Allah itu maha pengampun, bukan cuma diampuni, tapi Allah maha mensyukuri. Kenapa? Karena Allah melihat yarjuna tijabatan. Allah melihatnya niat kita cuma bertransaksi buat nyenengin Allah. Bukan buat kepuasan kita, bukan. Bukan apalagi kepuasan orang. Kita fokusnya buat nyenengin Allah. Jadi nggak usah insecure ya Bu. Allah kita bukan petugas bea cukai yang galak, yang di rorisnya tuh detil, namun nggak merah ya putih, lawa hitam ya putih gitu. Allah tuh maha mensyukuri. Coba aja ibu gini, kalau ibu ada cucu, terus cucu itu gambar orang Maulidi, terus pakai tanda love, terus dikasihin ke ibu, Nin, ini buat Nin hadiah surprise. Gambarnya gambar manusia. Ibu mau bilang gimana? Bagus banget. Bandingin sama lukisannya Abdullah, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso. Bagusan mana? Jelek kan tuh gambar. Tapi ibu bilang apa? Bagus banget. Kita bakal bilang, mending gue patut atau masa nih kayak begitu nih, jelek. Aku mau bilang gitu. Kenapa? Saya. Karena kita tahu spiritnya itu cinta. Ini teh kita nin yang rasa sayangnya tuh enggak seberat debusnya rasa sayang Allah. Kebayangnya Allah ngelihat kita. Jadi di hari Allah lagi ngeliat, ya Allah itu hamba-hambaku yang banyak dosa lagi berusaha untuk husnul khotimah. Hamba-hambaku yang udah banyak banget dosanya lagi berusaha untuk husnul khotimah. Allah tuh ngeliatin kita Bu, yakin. Jadi nggak usah insecure, terus aja bergerak, terus aja beramal, terus aja berbuat baik sampai Allah memanggil kita di titik terakhir kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 termin tanya jawab. Silakan kepada bunda-bunda yang ingin bertanya. 2 pertanyaan aja ya, kita kasih waktu. Apa udah paham semua? Biasanya kalau saya ceramah jarang ada yang nanya serius. Betul. Gak tahu karena terlalu jelas sampai bingung. Yang mau ditanyain apa? Gak tahu ngeblank nih Gusti ngomong apa sih tadi? Gak tahu Jelas. Kayaknya sih stres. Kalau nggak bertanya nggak usah dipaksain ya. Kalau mau langsung di 0813970859. Kalau mau etik-etik di DM aja di @sufi. Ini ada berapa peserta? 35. Berarti follower saya nambah minimal. Nggak ada yang bertanya Bu? Nggak usah dipaksain lagi. Apa Ustazah Sufi yang bertanya? Kita tanya jawab aja ya. Saya yang bertanya, Ibu yang menjawab. Oke? Kalau gitu berdiri dulu deh. Ada nasyid? Ada. Masih apa? Masih. Mau nggak? Yang mana? Ya Bu. Kasih ini ada. Tentang apa? Husnul khotimah boleh tentang Yang iramanya nggak terlalu pelan. yang semangat. Yang nggak Dohon jadi itu, dohon jadi. nggak terlalu pelan, nggak terlalu kencang. Kehidupan aja. Mengarungi samudra kehidupan. Itu tadi. Ikutin saya ya. Nah, ini udah senang otak kita dikasih sama Ustazah.
Gimana namanya senang otak? Ini saja kita merasakan. Saya ini Bu apa halu kada. Masya Allah, tabarakallah benar ya, nggak ada pertanyaan, nggak bisa ya. Nggak ada. Ya ibu mah kagak bisa diajak ngopi deh. Oh, ya berarti satu aja udah lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya, saya kan setiap malam tilawah dan setiap makan langsung. Cuma malam Jumat tengah baca Al-Fatihah. Nah pada saat habis sholat maghrib sampai jam 8. Nah pas sholat isya ada saya nyukanya sambil sholat gimana? Dosa kan saya? Kan harus sampai selesai. Gitu kadang kalau habis tilawah ngantuk banget. Takut keburu ngantuk jadi ya sholat gitu Bu ya. Terima kasih ya. Sama saya Ibu barakallahu fiik. Sholat isya itu boleh diundurkan untuk talabul ilmi. Satu. Jadi kalau kita mau menanggungkan sholat isya karena kita sedang talabul ilmi boleh. Tapi kata ibu soalnya kalau diundur-undur nanti sih takut ngantuk. Jadi aja saya sambil ngedengerin jum yang tilawah sholatnya gitu ya Bu ya. Di mute aja dulu Bu itunya yang tilawahnya. Bukan dimatiin zoomnya. Di mute dulu. Boleh izin sama ustadznya. Ustadz izin saya sholat dulu. Karena takut keburu ngantuk. Boleh. Ya, ibu mau terus langsung tilawah sampai selesai menjaga adab majelis boleh. Tapi kalau ibu takut sholat isanya jadi tertunda, dijaga kema'rufannya, dijaga adab majelisnya, izin sama ustadznya. Atau daripada kita nanti lagi Allah Akbar mau baca qul ternyata itu lagi Al-Kahfi gitu kan. Mendingan di mute aja dulu. Ya, barakallahu fiik. Iya dikecilin sampai dia tidak mengganggu sholat kita. Maksudnya kita mau baca, misalnya kita mau baca suratnya Al-Insyirah, di situ lagi baca Al-Baqarah misalnya kan kita jadi ke distract tuh. Apalagi kalau bisa Al-Baqarahnya kita hafal. Nah jadi salah kesini daripada ngeganggu besok kan gitu ya. Kalau ada yang lain, semoga tidak ada yang meninggal lagi. Allah, saya mau pulang. Pacar saya udah nunggu di rumah. Kalau nggak saya bertanya ya. Ya mangga. Bu, jangan dipaksa Bu, serius aja Bu. Dia nggak mau sampai besok kan pulang. Kalau saya nggak usah dipaksa ya. Insya Allah mudah-mudahan
Atau nggak bertanya deh, boleh nggak saya dapat insight dari ibu-ibu, insightnya non, apa sih yang mak jelek di hati ibu, apa sih yang nyangkut banget di hati gitu, yang kira-kira kayaknya habis ini gue bakal begini dah gara-gara omongan musuh ini kayak gitu. Boleh bu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, hari ini luar biasa gitu ya. Jadi ada yang Ibu sebutkan nama dulu, Bu. Sebutkan nama dulu. big at the ball. Oh, gitu ya. Kayaknya saya bikin janji insya Allah. Karena tadi sempat Bu Saleh tanya apa sih yang bikin pikiran kita ya kalau udah hanya aku dia. Ya itu tadi saya juga pernah tanya tuh sama guru saya. Gimana ya kalau 60 tahun ini sholat kita ternyata Allah nggak kurang berkenan gitu ya. Kemudian ada yang banget di hati saya, oh ya, berarti ibadah kita sekarang jangan ece-ece. Gimana kalau ibadah kita itu bisa tardor, lebih mengguncangkan gitu ya. Dan juga insya Allah saya mulai akan lebih keras menularkan kepada anak-anak saya, gitu ya, kepada cucu-cucu saya. Ayo kita ibadah itu jangan yang apa ya, sekedarnya udah selesai gitu ya. Kalau kita bisa buat lebih bisa ingin Allah, lebih dari Allah, ya kita lakukan Bismillah. Insya Allah awalnya terpaksa mungkin ya, tapi insya Allah ke depannya kita bisa jauh lebih baik. Doakan juga Ustazah dan teman-teman. Assalamualaikum. Jadi apa yang digedein hurufnya, di bold, tardoh. Tardoh teh buat Allah puas banget sama kita. Kita kalau udah seneng banget sama orang bu, diminta apa aja dikasih. Kadang-kadang salah aja juga kita bilang kalau apa gitu ya. Kalau udah cinta tuh, kalau udah sayang, kayak gitu tuh. Kalau Allah udah ridho sama kita, makanya amalannya yang tardoh. Terima kasih. Yang lain ada yang mau berbagi insight, mangga ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa usia 60 sampai 70 tahun itu disebut sebagai malaikat. Terbayanglah sendiri saya di usia saya 63. Rasanya tinggal selangkah itu untuk memenuhi panggilan Allah. Cuma menjadi tangan saya. Apa yang menjadi prioritas yang harus saya lakukan agar panggilan malaikat itu memang panggilan malaikat itu, tetapi saya berbuat yang terbaik gitu, yang bisa nanti di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksimal atau optimal? Maksimal atau optimal? Maksimal itu sholat itu sampai kaki bengkak kayak Rasul. Kita nggak bisa tuh. Seoptimal yang mampu kita. Optimalnya orang yang bisa berdiri sholat itu sampai berdiri. Optimalnya orang yang cuma bisa duduk, dia sholatnya sambil duduk. Jadi jangan berpikir maksimal. Karena kita tuh startnya telat bangun. Jujur, kita tuh mulai kepikiran ngaji usia berapa? Kita mulai kepikiran ngebenerin alif batasa kita usia berapa? Telat. Kita tuh nggak bisa maksimal. Makanya tadi Allah bilang liwafiyahum ujurahum, tenang, aku kok yang menyempurnakan pahalanya. Apa dulu Bu Sufi yang harus diutamakan? Nomor satu tobat. Nomor satu tobat. Itu nomor satu. Karena tadi yang pasti itu adalah dosa. Yang kedua, cari amal yang pohon pahala jariahnya banyak. Itu dulu. Kalau kita sambil belajar memperbaiki semua, ajak di keluarga kita, pembantu kita, tetangga kita, siapa aja Bu. Kalau saya berpikirnya gitu sekarang, udah tua tuh gimana caranya saya punya banyak amal jariah. Bukan cuma kita yang benar, tapi kita harus meninggalkan jejak-jejak yang benar.
Sehingga ketika kita meninggal, pahala kita terputus, tapi ilmu yang kita berikan, ajakan yang kita berikan, tawaran dan yang sebagainya membuat orang itu jadi baik, itu mengalir terus. Ibu pikirkan kira-kira apa yang ibu mampu lakukan itu. Buat niat, nanti kalaupun niat itu belum tercapai, sebelum malaikat maut datang, niatnya sudah dicatat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.